Mulai pakai bahasa Ugi. Oh, macam kan. Ah. Kali ini kita akan mereview Monumen Nasional Jakarta. Karena jarak antara Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional cukup dekat, maka perjalanan akan kita akhiri di Masjid Istiqlal. Monumen Nasional atau disingkat dengan Monas atau Tugu Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di kawasan Monas, cukup padat. Katanya kalau ke Jakarta tidak lengkap kalau misalnya kita tidak jalan ke Monas. Monas merupakan monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kita sudah ada di kawasan Monas, teman-teman. Monas tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta, tapi menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk masuk di kawasan Monas, teman-teman, kita sebetulnya punya akses sambil jalan. Kalau mau berolahraga bisa juga menggunakan kendaraan ini, teman-teman. Jadi kendaraan ini khusus untuk menjemput berputar mengelilingi Monas, memang sebagai layanan kepada masyarakat yang akan masuk ke Tugu Monas. Pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan sehingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Salah, ini drivernya sudah terjamin ya, sudah teruji. Lanjut menuju Istiqlal, yang kebetulan kawasan Istiqlal ini dekat dengan kawasan Monas, teman-teman. Masjid Istiqlal memiliki arti harfiah Masjid Merdeka. Jadi teman-teman, untuk nyebrang dari kawasan Monas ke Istiqlal, kita harus melewati pintu utara Monas dan melewati pintu kecil di belakang saya. Ikuti terus, teman-teman. Masjid ini terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka. Di mana pintu menuju Istiqlal? Bang, karena ya gerbang itu besar itu Bang. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 200.000 jemaah. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometri dari baja angkutan. Masjid ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Setelah perjalanan jauh dari kawasan Monas, kita sudah sampai di kawasan Istiqlal. Beberapa pintu kita lewati dan kita harus masuk di pintu gerbang Al-Aziz, teman-teman. Wisatawan yang berkunjung di Masjid Istiqlal pada umumnya wisatawan domestik, di samping sebagian wisatawan asing yang beragama Islam. Masyarakat non-muslim juga dapat berkunjung di masjid ini setelah sebelumnya mendapat pembekalan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal. Meskipun bagian yang boleh dikunjungi kaum non-muslim terbatas dan harus didampingi pemandu. Yang maksudnya Ketua masjid dengan sekalian pimpinan. orang mana? Pengelola itu orang Kebon. Oh. Profesor Dr. Nasruddin Umar. Oh iya. Nah, dan Jadi wakilnya Pak Said, itu Pak Jenderal Bintang 2.
Jadi lama di sini kita. Kalau saya di sini udah lama deh, sebelum ini kan udah resmi. Ya. Ini udah resmi. Kalau dulunya kita lesehan. Ya. Nah, kaki lima lah istilahnya tuh. Paling jam 6 diusir-usir. Sekarang alhamdulillah kita dari jam 10 udah sampai habis sisa lah sementara ini ya. Mulai pakai bahasa Ugi. Oh, macak kan. Ah. Iya. Oh, ya. Kalau di sini udah 18 tahun, Kak. Saya Makassar bisa. Kalau Makassar nggak bisa, kita dulu kan. Masjid Istiqlal tidak hanya menjadi masjid yang menjadi sarana ibadah, akan tetapi juga bisa menopang aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Daya tampung Masjid Istiqlal 200.000 orang itu terdiri dari ruang salat utama dan balkon serta sayap memuat 61.000 orang. Ruang pada bangunan pendahuluan memuat 8.000 orang. Ruang teras terbuka di lantai 2 memuat 50.000 orang. Semua koridor dan tempat lainnya memuat 81.000 orang. Masjid Istiqlal memiliki 7 pintu gerbang masuk ke dalam Masjid Istiqlal. Masing-masing pintu itu diberi nama berdasarkan Asmaul Husna. Dari ketujuh pintu ini, 3 pintu yaitu Al-Fathah, As-Salam, dan Ar-Rosak adalah pintu utama dari ketujuh pintu yang lainnya. Masjid Istiqlal berbentuk bangunan menara meruncing ke atas. Ini berfungsi sebagai tempat muadzin mengumandangkan azan. Di atasnya terdapat pengeras suara yang dapat menyuarakan azan di kawasan sekitar masjid. Masjid Istiqlal mempunyai seorang imam besar, seorang wakil imam besar, dan 7 orang imam. Sampai dengan tahun 2022, Masjid Istiqlal memiliki 5 imam besar. Imam besar bertugas untuk mengawasi peribadatan di Masjid Istiqlal sesuai syariat Islam dan memberikan layanan konsultasi agama. Demikian review tentang Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi dan konten-konten review terbaik lainnya. Perjalanan kami berakhir di sini dan jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.